Wow. 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 Halus ya, lampuna halus ya. Buat ngobor belut mah lumayan. Yen kan ikhlasna Kiai. Tim hadroh turun nuhun. Teteh kumaha teteh? Damang teteh. Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Insyaallah. Luas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Alhamdulillah. 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 Allazi ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa wa'ada al-'adaba 'alayhi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Udah ngantuk belum Ibu? Kuat kira-kira sampai jam 10 kuat? Sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12? Winto. Kalau kuat nggak apa-apa Ibu lanjut sampai jam 10, jam 11, jam 12. Saya mau balik Pak. Mohon ikhlas, mohon izin saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes. Saya Sundanya rada kasar, daerah Menes, Pandeglang. Aslinya mah Betawi. Jadi kalau saya bahasa Sundanya nggak bisa yang halus-halus gitu. Rada kasar. Kalau saya ngomong bahasa Sunda saya nggak berani. Jadi nggak asli Sunda saya, karena ibu saya Arab, emak saya Arab, TKW, bagian ngumbah beas. Di situ percaya tiap kira aku jenah indung na Arab anak na irung na gitu. Ini bukannya pesek, bukan mancung ke dalam. Guru-guru saya mohon ikhlas, wabil khusus para kiai, para sepuh mohon ikhlas yang sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Kesepuhan Abah Haji Kayyim. Mohon ikhlas guru, juga Al-Mukarram guru kita Abah Ki Haji Mulyadi, Ketua MUI Teluk Jambe Barat. Mohon ikhlas Kiai. Juga Akhinal Kiram Bapak M. Satibi, Sekjen MUI Jambe Barat, beliau pernah ngundang saya. Dan yang paling penting malam hari ini ada guru kita, ada Bapak Haji Suwardi, Ketua BUMDes Wanasari, Bapak Dede, Ketua Qatar Desa Wanasari, dan yang paling penting Sohibul Hajat Al-Mukarram yang terhormat Bapak Haji Suhardi beserta Ibu Hajab Bini, dan yang mau nikah besok, yang kita tunggu-tunggu besok ijab kabulnya akad nikah daripada Adinda Dila Adliani dan A. Agus. Mudah-mudahan besok acaranya lancar. Allah mudahkan semua urusan kita, amin. Dan besok sampai malam hari ini acaranya apa Pak ini? Syukuran. Iya. Yalah, mudah-mudahan kita kumpul silaturahmi, Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Teteh silaturahmi di sini, teteh, ibu, nenek saya doain mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Sebab kata Kiai al-barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah.
tambah banyak duitnya berkah, tambah lancar usahanya berkah. Ya Bu, tidak. Jadi kita hari ini dan seterusnya kita selalu berharap ke anak-anak cucu kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wabil khusus ke calon kedua mempelai Neng Dila, mudah-mudahan Allah kasih panjang jodohnya, Allah berikan cepat punya anak yang soleh dan solehah. Walaupun kita nggak tahu nanti jadi apa, saya nggak tahu. Termasuk saya ibu, saya nggak tahu kalau tiba-tiba saya dilahirkan. Ibu saya sama seperti ini. Kalau di pengajian ibu saya termasuk tim, bukan tim qasidah. Ibu saya termasuk tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Kenapa saya jadi artis? Bukan turunan artis. Kenapa saya ikut syuting? Karena emang udah nggak syuting lagi, udah nggak ngartis lagi. Biasanya kan mungkin Teteh masih ingat saya main ngelaba. Ya zaman waktu itu belum punya TV semua sekampung. Ya masih kadang-kadang numpang nonton. Terus saya main di Para Pencari Tuhan, yang bulan puasa nemenin Teteh sahur, nemenin ibu masak. Masih inget Teteh? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya. Eta aing. Ya dalam cerita sinetron saya takut sama istri, itu cerita. Aslinya mah. Jadi ternyata suami yang mulia itu, kata guru saya, kalau pengen jadi suami yang mulia di depan istri harus selalu ngaku salah dan mengalah, maka itulah suami yang mulia. Jadi kita di depan istri nggak boleh selalu benar, nggak bisa. Suami mah salah baik, diimah baik, keluar lempangan baik. Jadi yang namanya suami selalu salah, maka suami yang selalu salah dan dia sabar, maka dia mulia di hadapan istrinya. Itu kata orang tua saya. Jadi saya ngasih ini aja deh nih, ngasih ceramahnya bukan ceramahnya kiai ya. Jadi ceramahnya ceramah Akri Patrio yang jadi Ustadz Ferry TH. Jadi kalau ceramah saya kurang berkenan mohon ikhlas. Nggak apa-apa, saya ceramah ngacak aja, yang penting duit yang udah masuk di saya tapi bisa dicopot deh. Ya, jadi sekarang karena besok acara nikahnya, sekarang kita mesti ngobrol dulu ya. Kalau saya ceramah nggak ada ayatnya atau kurang banyak ayatnya jangan dimarahin. Bukan yang nggak bisa, emang belum apal. Jujur baik. Jadi saya ceramah bukan karena saya pinter, bukan. Kenapa saya ceramah? Biasanya saya syuting sama Parto sama Eko, sekarang saya ceramah. Berarti kenapa saya ceramah? Karena saya udah nggak diajak syuting sama dia. Jadi ceramah. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Kalaupun saya jadi pelawak dulu, tapi tetap saya ngaji. Bapak saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Makanya saya kalau ceramah di depan ibu-ibu nggak pernah serius-serius, pengennya bercanda aja. Karena emak itu mesti girang, ibu nih mesti girang, mesti banyak seneng, biar sehat panjang umur. Sebab kalau ibu udah banyak pikiran, kebanyakan urusan, terlalu main hati, akhirnya jadi sakit Mendingan gini aja. Saya kalau ceramah babnya bab apa nggak jelas, yang jelas itu babnya bab. Karena ilmu saya ilmu yang ceramah ngajak, yang dengerin juga harus. Nanti pulang ke imah menang ilmu pusing-pusing amat hirupnya. Bener Teteh. Jadi mohon dimaklum kalau tiba-tiba pisirian baik atau jadi hidup jangan terlalu serius, capek ya Teh. Kenapa rumah tangga berantem terus? Karena terlalu serius. Padahal bapak udah marah atau emak telanjang baik ya. Kadang-kadang KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Atau sarua baik? Ya. Apakah yang disebut nikah itu?
Ini ceramah dulu nih, ya, kelihatan kayak gimana gitu. Di meja gede amat kue na oh. Porsi na gede, meja na gede, penceramah nama kuntet. Enggak, bercanda, biarin, enggak apa-apa. Ini saya dikasih larutan berarti sehibul hajat tahu saya panas dalam. Jadi kalau panas dalam larutan, panas luar payungan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Paham. Oh emang nih, sok nyeri boot. Gaya hampurak ya. Ya malah yang ceramah ya mah hehehe baik. Penting balik ke imam mau duit aing kita. Jadi apakah yang disebut nikah itu? Nikah itu adalah ngeunah. Siapa orang yang mau nikah berarti dia mau yang ngeunah ngeunah. Orang yang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu apa yang disebut ngeunah. Gitu baik. Jadi nikah itu adalah ngeunah ngesak itu baik. Ya teh. Ini buat Neng Dila nih, Makang Agus nih. Ini bukan lagi nasihatin, bukan. Sama, ini kan kalau Neng Dila kan pengantin baru. Makanya ada lagunya duhai senangnya pengantin baru. Pengantin lama mah laguna. Ini pengantin lama nih. Yang sengketa baik. Ya. Beda sama pengantin baru, teteh. Jadi disebut nikah itu adalah ngeunah. Duduk di pelaminan ngeunah, akad nikah waktu ijab qabul ngeunah, masuk kamar ngeunah, pareman lampu ngeunah. Walaupun batuknya ngeunah. Berarti nikah itu adalah ngeunah gitu. Jadi kalau sampai sekarang orang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu yang enak-enak. Karena nikah itu aslinya ibadah yang paling enak adalah nikah. Sampai kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau orang yang nggak mau nikah berarti bukan golongan Nabi katanya. Ya Bu, Ibu udah pada nikah kan? Udah ketahuan kok pengantin tua. Ya. Kalau bedanya pengantin baru itu ya masih ayang-ayangan. Nanti kalau udah kelamaan bisa anjing-anjingan. Jadi disebut nikah itu adalah ngeunah, teteh. Dan sah nikah. Ya, sah dikatakan nikah. Siapakah yang sah dikatakan nikah? Yang pertama sama-sama orang. Boleh nikah kalau sama-sama orang. Nggak mungkin yang satu di pohon, yang satu di bawah. Nggak sah nikahnya. Jadi disebut nikah yang pertama sah nikah kalau sama-sama orang. Maksudnya apa? Istri harus mengorangkan suaminya, suami harus mengorangkan istrinya. Anggap suami istri ini orang. Karena kecenderungannya, keseringan kalau udah marah yang keluar bukan bahasa orang. Ya teh. Suami udah kesel sama istri bisa ngomong monyet ya. Kan itu sih monyet. Tapi dasar bodohnya suami, sekalipun dia monyet-monyetin istrinya, tetap kalau dia pengen malam itu monyet dipakai juga. Makanya sepinter-pinternya suami di depan istri pasti ada begonya. Berantem, anjing. Ya. Begitu malam aja. Anjing tadi. Ya. Itulah kelemahan suami. Makanya sehebat-hebatnya suami tetap di hadapan istri nggak ada apa-apanya, teteh. Yang hebat ini nih, ibu nih manusia yang paling hebat. Ngeden mau ngajuru ditungguin bidan, ditungguin dokter. Teteh mau ngelahirin ditungguin, ngeden ditungguin. Hebat nggak itu? Coba suami teteh ngeden, siapa yang menungguin? Seumur-umur saya belum pernah suaminya lagi ngeden, pemajikan di harapan pantau teh ya. Kata istrinya, terus papa terus, baru 2 potong nih. Jadi istri itu, teteh ini, ibu ini orang-orang hebat. Sampai surga pun ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga.
Telapak kaki bapak mah roromehan teh. Jempol lagi hararideung. Istri yang hebat. Bahkan presiden, insinyur, profesor sekalipun orang-orang besar keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu ini orang hebat. Semua laki-laki, raja, presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Ibu orang hebat. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Tak gitu bah. Jadi jangan bentar-bentar lapor polisi, KDRT, lapor polisi. Hampir setiap hari ada laporan di kepolisian masalah kekerasan dalam rumah tangga. Enggak semua wanita suka dengan kelembekan, ya bu. Enggak semua wanita suka dengan kekerasan. Lembek terus juga marah pemajikan. Pukul. Ya teh. Jadi yang disebut nikah itu pertama sah kalau sama-sama orang kan suami. Anggap orang, yang namanya orang ada capeknya enggak teh? Hargai. Tuh. Teteh ini orang hebat. Teteh ini orang yang luar biasa. Laki-laki semuanya keluar dari rahim perempuan. Kalau teteh tahu, enggak bakal suami itu bisa menang kelawan perempuan. Suami rata-rata di depan istri, sekalipun dia pinter, ada begonya. Keluar mau keluar rumah, jangan lupa Sherlock. Atau belum sampai kemana-mana, baru depan rumah minta Sherlock. Di Sherlock kita hadapan pantat. Ya, karena istri mah orang hebat. Dan saya selalu beranggapan bahwa ahli surga itu pasti ibu-ibu. Saya selalu ngedoain gitu, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Lalu masuk surga belakangan, berisik. Tinggal kondangan BG, gandeng kan ngomong baik. Ya teh. Bahkan kalau tiba-tiba istri punya utang, bukan salah istri, tetap salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener teteh? Coba yang keras coba. Jadi kalau istri punya utang, suami marah-marah, nggak jelas. Sebetulnya istri itu udah nggak ada salahnya, karena wanita terkenal ahli sejarah. Wanita itu ahli sejarah. Ribut sama suami 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang, hafal kene. Itu saking hebatnya. Saya kasih contoh nih. Ini sama-sama hidup dulu, sama-sama orang dulu nih ya. Orangin suami. Lihat orang tua kita. Disebut sakinah mawaddah warahmah wa iyah wa ana wa injuh wa enti. Itu kalau yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah, disebut sakinah mawaddah warahmah. Kalau tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rata-rata orang tua kita dijadikan tempat curhat tuh. Masak teboga beas, nyekelan dada la ilaha illallah beasna eueuh. Masak mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Ya teh, parem lampu la ilaha illallah. Marah sama suami la ilaha illallah, itu aman. Ya teh, coba deh teteh, termasuk tadi kalau punya suami, teteh jangan mundur, maju. Kenapa teteh kalah? Karena teteh mundur. Kalau suami maju, teteh maju, maka suami nanti jadi dengerin. Jadi kalau punya suami, mari aja gitu. Teteh jangan mundur, nanti teteh yang maju. Gitu dah. Kalau maju teteh. Kenapa? Gitu. Ya. Kalau suami marah, teteh jangan mundur, kejedot tiang. Maju. Ada apa? Bagaimana? Kayak ngopi aing.
Ada pajak kopi. Ya teh. Sebetulnya ibu tuh, saya pengen ibu, saya yakin masuk surga duluan. Amin. Kenapa ibu? Karena ngajinya rajin, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan ada. Tuh makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak pengajiannya bulanan doang, itu juga kadang-kadang tahunan. Dan nggak ada kiai yang nawarin seragam. Kalau pengajian ibu-ibu mah baru duduk juga ada, yang ini 300, yang iya 200, 400 tilu kali mayar tuh nanti. Ya. Kalau pengajian bapak-bapak nggak ada kiai duduk nawarin seragam unit 300, nggak ada. Makanya di mana-mana pengajian ibu-ibu saya bikin rame, karena ibu-ibu tuh happy, ceria orangnya. Saya senang kalau ibu mau ketawa, berarti ibu sehat. Sebab ibu yang nggak mau ketawa dari panggung kelihatan cuma dua, satu kurang sehat, yang kedua banyak utang. Iki mah cemberut, di pengajian cemberut, lewat makam cemberut. Kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Kalau ibu-ibu saya lihat begini, ini ibu-ibu yang sehat, panjang umur, berkah. Ibu-ibu tuh harus selalu happy gitu loh. Makanya di pengajian juga nggak ada pengajian ibu-ibu tuh seperti pengajian bapak-bapak. Iya kan? Itu kangen nempel ngepleduk. Ibu-ibu mah enggak, baru duduk aja udah. Selawatan ada lagunya. Qasidah, mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari oh mari mari baca. Masih apal nggak lagu itu? Kenapa sih suara kamu mahal banget? Nggak dibayar seperti aku ya? Karena di mana-mana pengajian ibu-ibu selalu begitu, ada openingnya tuh. Ya bu? Jadi paling gampang. Saya mancing sedikit aja. Mari oh mari mari baca sholawat. Mari oh mari baca sholawat, agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin yang membawa untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kau. Dulu zaman dulu belum ada hadro, belum ada ini, emak-emak kita gitu. Bahkan ada lagu yang serem, sampai sekarang gara-gara lagu itu panjang umurnya. Masih ingat nggak? Bila Israel jasad terbujur di pam, seluruh tubuh akan sekujur badan kedinginan. Tuh, itu lagu serem. Israel udah datang sih, dia masih nyanyi aja. Israel udah ada, bila Israel, akhirnya nggak, sampai sekarang nggak dicabut-cabut, nyanyi terus. Makanya di mana talim saya lihat ibu-ibu tuh emang selalu begitu, seger. Jangan terlalu banyak main hati, makan hati ya bu, nanti sakit. Ini orang-orang yang happy, ceria. Udah, suami nggak usah dipikirin, nggak ngaruh, capek tau. Bener. Maaf, biarin dia hitam, kurus, keriting, nggak masalah, asal banyak. Eta baik. Buat apa punya suami ganteng, keren, tapi nggak punya? Tuh kan? Biarin dia nggak ganteng, nggak masalah, asal di rumah selalu ada. Itu baik. Suami pergi 2-3 hari kerja, nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Nanti pulang kerja bawa, selesai. Bener teh. Artinya, maaf nih, saya bisa bilang bahwa suami itu nggak penting-penting banget buat istri. Maaf ini. Saya tanya teteh ke pasar, nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Ke toko emas nggak bawa suami nggak masalah, asal megang. Buat apa bawa-bawa suami ke pasar tapi nggak bawa? Artinya ini suami nggak penting. Karena di mata istri yang lebih penting adalah tuh. Bahkan secara jujur rata-rata yang mati di rumah tangga itu lebih dulu suami, maafin.
Ibu saya meninggal belum lama, tapi bapak saya lebih dulu. 12 tahun sebelum ibu saya, bapak saya sudah meninggal duluan. Artinya bapak saya juga udah nggak sanggup dulu. Iya teh, bener. Kalau ada wanita bilang aku ingin melihat suamiku dengan isi hatinya, hari gini ngeliat isi hati, mending kan ngeliat isi dompet tahu. Ya bener teteh. Maaf tuh, saya mah orang nggak begitu. Saya mah ada seorang suami curhat sama temennya, oh istriku sekarang udah nggak pernah keluar, bawa motor juga nggak mau, ke pasar udah nggak mau. Cakep dong, iya, cuman setiap hari di rumah paket. Tetep aja mau keluar mau di rumah juga kalau udah punya duit enak nggak teh? Rajin ngaji kalau banyak punya, karena di pengajian juga butuh itu baik. Tadi tuh ada yang nawarin cai segala pak, iya kan? Tukang cai tapi bisa baik. Air kesehatan, ya supaya sehat. Tetap baik waktu pae, mah pae baik. Air selang gitu, cager muni ke cager. Ya teh. Jadi saya pengen tuh, dan memang bawaan saya gitu. Saya kalau ceramah nggak mikirin, waduh, naon ya, enggak. Yang penting ibu seneng, teteh seneng, udah segitu juga ngaji. Ibu mah jangan mikirin suami, percuma suami dipikirin begitu, nggak dipikirin juga emang begitu. Dipikirin kopi begitu, nggak dipikirin kopi begitu. Ya, waktu pacaran begitu, sampai udah rumah tangga masih emang udah kelakuannya begitu. Emang Allah kasih jodohnya juga udah, ya terima aja, mau bagaimana lagi, emang udah gitu. Ya laki-laki ya begitu. Iya teh. Makanya bebasin teteh. Ini buat pengantin lama. Kalau pengantin baru masih serba enak, bener. Ya maaf lah. Makanya kalau ada, sampai saya pernah ceramah saya bilang, kalau kita suami kita meninggal dunia atau kita ditinggal cerai mati, doain, saya bilang, mungkin Allah kasih di dunia sementara, nanti Allah mau kasih di surga biar lamaan. Kalau ditinggal mati, tinggal cerainya cerai mati, ya teh. Tapi kalau cerainya ditinggal kabur, kemana boa? Nggak usah didoain, biarin aja, terserah. Menabrak tiang, mau kejeblos di sumur, sabodo amat. Iya teh, bener. Karena dunia aja udah sengketa, bagaimana mau akhirat? Bener teh. Di akhirat itu bagaimana dunianya? Makanya sakinah mawaddah warahmah, di sononya juga enak. Disebut sakinah mawaddah warahmah. Lihat contoh, maaf Neng Dila, kalau boleh tiru rumah tangga orang tua kita dulu. Jangan tiru artis. Bukan berarti banyak uang yang berkah, belum tentu orang banyak uang juga hidupnya senang, bener. Teteh ini sampai sekarang kan nggak jelas kan? Iya, miskin kagak, kaya juga enggak banget kan? Berarti nggak jelas. Aku tahu dari jauh kayaknya wajahmu penuh dengan kekurangan. Iya, terutama ya rata-rata kita kurang. Ya teh. Jadi mudah-mudahan kalau udah hidupnya akur, enak, aman, nyaman, ketemu entah. Makanya tempat curhat yang sebenarnya Allah dijadikan oleh orang-orang tua kita dulu, setiap pusing nyebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak siaka mana? Ya beak Allah, gitu. Teh. Ya jadi sakinah mawaddah warahmah wa iyah wa anah wa enti wa inju wa ankabe. Jadi kita semua rata-rata pengen berharap sampai ke itu teteh. Tapi di kendalanya ada tetap. Kenapa ini teteh bertahan sampai sekarang, rumah tangganya awet, sampai punya anak cucu cicit cumi. Ya ada cucu, cicit, cumi, betok, lele. Ya,
Karena teteh ibu kuat nahan, kuat bersabar, kuat ngajinya. Makanya cekolot teteh mending kene pamajikan aku kudu ngaji baik, ngaji baik berantem baik para saya baik. Kau mau ngaji bener, ngaji aja masih ribut sama suami, apalagi nggak ngaji teteh. Ini yang nyelamatin teteh gitu tuh ya teh. Udah capek belum? Coba tanya saya. Resep teteh, resep. Belum ngantuk? Ngantuk dong biar cepet kelar. Masih terus ini nggak apa-apa. Sampai jam 11 juga nggak apa-apa. Sampai jam 12 juga kuat. Oh, ada ustadz yang ceramah sampai 2 jam di sini. Di Jambe ini ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Bu ngain ceramah di PKPM, Bu. Makanya nyari senang teteh, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Bapak susah, emak susah. Sampai di sekolah diajarin lagunya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Kita masih susah banget. Ya teh. Jadi orang tua kita dulu rata-rata kalau kita mau menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jangan tiru rumah tangga artis. Tiru rumah tangga orang-orang tua kita dulu, walaupun sama-sama di sawah tapi bahagia. Bahagia itu nggak mahal. Ya, di saung makan nasi sama lauk asin aja itu bahagia. Zaman dulu teteh bener. Zaman sekarang kan maaf, hampir rata-rata nggak di kota aja, di kampung udah jarang orang punya hauk. Ya teh, magicom bener. Rata-rata magicom bener. Nasi yang zaman dulu dimakan sama orang tua kita jadi orang tua sekarang udah susah mau makan itu bener. Pakai suluh, ya. Kadang-kadang PPT kayak di kulu baik ya. Lubuskan karena kastrol teh, mantap itu. Itu tak kuat dung. Enak, orang senang. Makanya ya maaf teteh, yuk kita tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Teh, kita orang Islam, apa akidah kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh, kita manusia butuh. Dari Allah bakal kita pulang juga menghadap Allah, selesai. Kenapa bikin acara seperti ini? Malam hari ini kita syukuran, ngundang saya, alhamdulillah. Ya teh, besok ada acara lagi, panggungnya gede, hiburannya wah mantap. 2 berarti akhirat dapat, dunia seimbang namanya. Makanya kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Sohibul bait paham bahwa hidup bukan dunia doang teteh. Bener. Nikmati dunia. Saya suka bilang, kalau pusing-pusing goyang aja nggak apa-apa. Orang Islam boleh goyang nggak? Boleh, asal goyangannya yang ngajak ibadah. Boleh. Tuh qasidah ngajak ibadah tuh goyangannya. Iya teh. Ting 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 dang 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 entah gendut entah bunting entah gendut. Ibu-ibu semua. Apalagi panggungnya tinggi begini, waduh. Naik penyanyi qasidah 13 orang teteh. Itu yang turun pulang tinggal 7. Kekencengan jogetnya nyemplung. Makanya orang-orang dulu tuh resep-resep teteh ngajinya ini, saya merasa kalau ada di tengah ibu-ibu, saya merasa sama seperti saya ada di ibu saya. Jadi saya kalau nggak kaku-kaku banget. Ibu saya sering saya yakin bercanda, dan tukang bercanda ibu saya. Ibu saya bukan artis, dia termasuk ya dukun sembur lah. Ya kalau ada anak kecil malam nangis nih nggak bisa tidur, dibawa ke ibu saya tuh, dijampe, cai, alhamdulillah, basah. Bisa tidur, kumaha tuh basah. Tuh hebatnya ibu saya. Kalau anak kecil gitu suka patah kesleo gitu, itu dipegang sama ibu saya, diurut pakai ludah siri zaman dulu tuh.
Itu biasanya kalau sehari bisa ada 10 bayi yang datang. Cuman yang hidup 1. Yang 9 kekencangan nariknya. Makanya kalau kita mau belajar rumah tangga yang bagus, rumah tangga orang-orang tua kita zaman dulu. Lihat curhatnya ke Allah. Coba ibu bareng kita sama-sama. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha lagi la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad. Selesai udah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Selesai, Bu. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Cakep udah itu. Makanya dibiasain dari sekarang. Masak ke boga deas la ilaha illallah. Nah, cai la ilaha illallah, cai deui bae. Ya, mau kondangan enggak punya duit la ilaha illallah. Akhir hayat bisa mengucap la ilaha. Setiap kesel anjing. Setiap marah anjing. Marah sama suami si anjing. Di jalanan bawa motor kesenggol anjing. Besok akhir hayatnya nyebutnya anjing. Tanya sama malaikat, dari mana itu habis nyebut si anjing? Karena enggak apa ngomongnya anjing-anjingan. Makanya ibu-ibu yang rajin ngaji saya salut luar biasa. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Berkah. Asal jangan maksa, jangan banyak nuntut sama suami, kelar. Kayak suami mau di rumah aja nggak masalah, asal banyak buat apa dia di rumah terus tapi nggak punya? Itu baik. Biarin dia gak ganteng nggak masalah ya teh. Kalaupun lato-latonya juga nggak bunyi, biarin aja, nggak masalah ya teh. Ya, yang penting ada buat apa lato-latonya bunyi tek 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 nggak ada duitnya. Kan kalau masih muda bunyinya tek 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 gitu teh. Tapi kalau udah rada tua cuman ke pinggir doang keprek. Jadi mesti sabar teteh juga. Kalau suami itu ada 3 masih muda namanya pandangan hidup, dipandang-pandang hidup. Udah rada tua harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Nanti yang ketiga udah rada tua dipandang nggak hidup, dipegang juga nggak hidup. Wajar karena udah sisa hidup, sisa ya. Ya teh, ini udah nyampe di tahapan sisa kan ya? Ya udah rada dingin teh, udah males teh, iya kan gitu. Tapi karena cinta, kesetiaan, karena Allah tadi itu, karena tauhid kita itu, curhat kita itu, berkat teh. Bapak saya itu nggak pernah ngajak saya makan di restoran, nggak pernah. Seumur hidup sama saya sama keluarga tuh nggak pernah bapak saya ngajak itu. Saya kalau kadang-kadang makan pagi sore kagak tuh ngalamin. Makan nasi doang. Kadang-kadang ikan tembang di atas genteng teh. Dihau gitu, bukan di atas genteng bukan. Dihau gitu. Iya. Iya, apa namanya? Ya. Nggak nyangka saya jadi begini, nggak nyangka sampai ke daerah Kerawang gini, sampai ketemu kamu gitu kan. Ya aku tahu kamu liatin aku karena ada aku di hati kamu. Ya iyalah. Karena ada kamu juga di hati aku sehingga aku datang ke sini. Hati kamu hati-hati ya, hati aku hati-hati, hati teteh hati-hati, hati kamu hati aku hati-hati, hati-hati motor leungit ya teh. Ya. Terus enggak santai kan? Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Jadi kalau orang ngundang pengen bener ngundang saya nggak yakin saya juga benernya di mana, nggak jelas ya. Harus dibedain ya teh ya, jangan ngundang saya pengen bener, saya sendiri nggak jelas benernya di mana. Kalau mau bener sama kiai ya. Kalau kita sampai akhir hayat nggak bisa dekat sama kiai kita, anak-anak kita nggak dekat kiai, khawatir yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita meninggal, kita tinggalkan dunia tanpa membawa iman. Nauzu. Makanya bagaimanapun tadi itu, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sohibul bait bikin acara, sebelum acara besok nih syukuran dulu, emak-emak diundang, ibu-ibu diundang, duduk gini enak. Kalau ibu biar segini,
gampang ngajaknya. Kalau ibu saya nyebut pasti nurut. Kalau bapak-bapak susah. Ibu mah saya ajakin nyanyi, siapa ingin ke surga, pintu yang keras, siapa biar nggak ngantuk, siapa ingin pintu selalu yang keras tak mudah hanya seorang, carilah pintu surga dengan tuh, masih ada suaranya. Kalau bapak-bapak nggak bakal ada. Coba teteh diam, coba ada bapak. Siapa ingin? Nggak ada. Nggak usah nyanyi, ngaji aja. Kalau teteh ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasholli li rabbika. Inna syani'aka huwal. Kan enak. Kalau bapak nggak bakal ada yang ngikutin. Nah, ini ibu diam, coba bapak. Yang merasa laki-laki coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, kalau kata orang tua pemajikan mah kudu di alam bae. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak gitu. Coba ibu diam, bapak yang ngerasa laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Makanya saya kalau masih ada ibu-ibu, dan rata-rata yang ngundang saya kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapak jarang ngundang saya. Teresep teh amar. Kedaikan patungan sih. Ibu-ibu ngajak patungan paling enak. Dan kalau udah permintaan ibu-ibu, siapa juga harus nurut, benar. Penceramahnya Haji Akrid pasti suaminya ho-oh. Kalau kira-kira wah marah pasti. Itu hebatnya, makanya saya sampai hari akhir hayat saya pengen di mana talim dekatnya sama ibu-ibu. Ibu-ibu royal sih. Wani patungan kayak gitu. Ya teh, ya. Ini asik kan begitu. Yang kedua, setelah sama-sama orang, boleh nikah kalau sama-sama hidup. Tidak sah nikahnya kalau sama-sama mati, benar. Jadi artinya sah kalau nikah sama-sama hidup. Yang pertama, berikan istri semangat hidup, istri juga harus memberikan semangat hidup buat suaminya, sama-sama hidup. Makanya ada seorang istri bilang, aku pengen kamu jadi imam buat aku. Pernah dengar bahasa itu nggak? Itu bahasa orang sekarang, teteh. Aku pengen kamu jadi imam buat aku. Cie, biar aku makmum. Udah jadi imam, makmumnya kemana baik? Ya belanja baik. Ya teh, ya teh. Ada yang gitu. Artinya apa filosofinya? Kata Kiai, al imamu fi shalah yadullu ala imami kharija shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman di luar sholat. Ini kunciannya ibu. Mau jadi apapun, kalau imam udah teriak Allahu Akbar, makmum ikut nggak? Imam ruku, makmum ikut nggak? Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum tuh. Ini mah imamnya di mana, makmumnya di mana-mana. Jadi di rumah tangga yang katanya pengen jadi imam susah karena makmumnya juga nggak jelas. Ya teh. Jadi kalau pengen punya rumah tangga yang bagus, gampang katanya. Yang pertama, jangan galak-galak sama orang tua, sebab urusan dunia adanya di kedua orang tua kita. Urusan usaha, dagang, proyek, bisnis, rumah tangga. Jangan pernah ngelawan orang tua kita. Kalau hari ini kita jadi orang tua kita, bukan hanya anak-anak kita. Sebab maaf ibu, anak tergantung orang tuanya. Bahkan anak badung itu bisa dua, karena kalau tidak ngikutin kelakuan ibunya, ngikutin kelakuan bapaknya, karena itu anaknya. Benar teteh. Jadi anak nakal itu cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan ibunya, kan anaknya. Ya, ini kelakuannya kayak tetangga ini mah. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Halangan triplek imu gak lihat. Ya.
Sama-sama hidup, berikan semangat hidup, berikan motivasi hidup, karena kita berharap dunia hasanah, akhirat hasanah. Tuh. Jadi kalau ibarat kata, kalau kita ngikutin jejak orang tua kita, nggak bakal jauh-jauh. Dunia ketemu, surga juga, akhirat juga ketemu. Gitu deh. Karena hari ini kita jadi orang tua. Siapa orang yang pengen dihargai dan dihormati anak cucunya, dia harus menghargai orang tuanya. Bahkan ada bahasa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Jadi nggak mungkin anak kita paksa untuk jadi anak yang soleh, tapi ibu bapaknya nggak soleh. Katanya pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu rajin ke pengajian. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Makanya ibu-ibu yang ngaji pasti ntar anaknya ada orang hebat. Saya lihat ibu saya begini nih, ibu saya begini. Bahkan saya dari masih kecil tuh kalau ada yang meninggal dunia tuh, emak saya udah teriak dari sore tuh, ulah kemana-mana, ngilu tahlil kayak peti. Kenaun gitu mak nggak masak. Kata emak, nanti kalau lagi tahlilan duduk jangan di belakang, duduk di depan kiai. Kunaon gitu mak, di depan kiai makanan banyak. Bahkan saya tahu ternyata kalau kita pengen maling, malinglah punya kiai. Kalau kita mau nyolong, colonglah punya kiai. Umpamanya ada parcel kiai, kita maling, kita ambil, kiai mah nggak bakal marah. Kalau kiai marah berarti belum kiai. Sebab kiai mah ikhlas baik. Parselnya ilang ikhlas, abah mah sama lain milik abah. Bios Jadi kalau kita mau nyolong, colong punya kiai, aman. Nggak bakal lapor kiai mah. Cuman resikonya dikit doang. Pagi kita makan, parselnya malam, ngedoa kiai eta mencret nggak berhenti. Gitu doang. Nggak di penjara, nggak mencret ya bool panas teh. Karena liper. Naon teh liper liang tai perih ya teh udah capek belum? Kan ada waktu buat besok loh, ijabuk kabulnya capek ya. Yuk balik yuk, besok kita balik lagi kan, sini kan teteh balik lagi, yuk balik lagi kan. Ya iyalah kondangan kondangan gocap makan sekelurahan. Resep tuh. Ibu saya begitu ibu saya tuh maaf, bukan berarti saya orang miskin, enggak. Dari keluarga saya, dari bapak, ibu, kakek, nenek enggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah, iya mah fakir, belangsak bisa. Saya maaf kalau kita orang sekarang penghematan ya, efisiensi. Ya kan makannya dikurang-kurangin. Kita emang enggak zaman dulu. Pagi sayur bening, siang sayur bening, sore sayur bening. Ya, oyong bening, bonteng bening, bayem bening. Ya sampai saking beningnya tuh sayur kita taruhin ikan cupang, hirup. Jadi bumbuan meureun. Bukan berarti miskin, bukan. Fakir. Ya, makanya alhamdulillah masih ada pengajian, masih ada tahlil, masih ada kiai. Ibu punya anak, masukin ke pondok anak-anak kita. Dah selesai, taruh di pondok daripada di rumah nyeklan HP baik. Saya punya anak ada yang hafizoh, sekarang ngambil kedokteran. Maaf ini, bukan lagi wujud. Kalau kita punya anak, Bu, kita ini kan nggak jelas. Anak kita mesti jelas. Kenapa zaman kita tuh nggak ada kurikulumnya? Ya rajin ngaji ya bener. Saya juga nggak jelas. Ya pesantren. Teman-teman ngaji saya maling lauk. Akhirnya ini calang ini jadi calang nggak jelas. Tapi sebadung-badungnya santri tetap santri. Santri saya tamatkan. Walaupun pelawak santri saya tamat gitu. Saya di Banten lama teh. Eder. Kakek saya kiai. Bapak saya mualim. Saya yang nggak jelas. Tapi memang dasaran
doa orang tua dahsyat ibu. Makanya orang tua dulu tuh sampai ngusapan anak tuh kalau ada petir apa tuh sholawat nariyah tuh. Ibu saya gitu, Allahumma sholli salatan kamilah. Kalau sekarang kan beda lagunya, Allahumma sholli salatan kamilatan. Enak resepnya. Taman ala Muhammadin. Cakep. Tanhalu bihil. Cakep. Waktu tadamihil. Waktu nalu. Cakep. Khatimi wa'il. Cakep. Wala alihim fi lamhati wa nafasim bi'adadi. Itu yang ada di surga mah nanti yang begitu tuh ibu-ibu tuh, bukan yang tembak-tembak, bukan itu. Iya sih bajunya kerudungnya syar'i, tapi kalau tembak-tembak bukan itu. Yang enak yang itu tadi tuh. Iya bu. Ya. Lagi coba lagi saya resep lagi coba lagi. Biar supaya nggak ngantuk. Ya bu ya. Jadi kalau bibir kita gerakin termasuk olahraga ibu. Hidup itu bergerak. Ya mak, nenek hidup itu bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ya kalau masih muda nggak digerakin dia bergerak sendiri. Nggak dibangunin bisa bangun sendiri. Itu pengantin baru. Kalau pengantin lama udah capek ngerakin nggak bergerak. Ya harus dimaklum bener. Ya emak juga udah ada dingin kan. Sampai diangetin dingin lagi. Ya ada masanya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tuh. Makanya ibu-ibu yang rajin ngaji kelihatan tuh. Terang walaupun nggak pakai krim malam. Ya. Kenapa kita kelihatan? Karena ada lampu. Kenapa kita sekarang cerah? Karena ada sinar lampu. Iya gitu. Jadi kalau orang rajin ngaji, mukanya terang teteh. Rajin bangun malam sholat, mukanya terang teteh. Karena Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi kalau teteh sering nyebut la ilaha illallah, bersinar nih muka teteh tuh. Kan ada tuh kelihatan sakit aja udah kelihatan udah pucet ya, sampai jadi mayat kayaknya jelek banget, di make upin juga masih nggak cakep-cakep juga. Kayaknya kayak apa tuh, kayak poek gitu. Coba deh lihat orang-orang tua dulu, apalagi orang tua sebelum meninggal dia sakit dulu, masya Allah teteh, akhir hayatnya lihat. Karena ada bahasa al-maridu kafaratuz dzunub, sakit itu penghapus dosa. Jadi kalau orang-orang tua kita teteh yang lagi sakit, jangan bingung, jangan pusing, tinggal tanya mau ke dokter apa enggak. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Sebab begitu dipaksa masuk ke dokter, diimpus sono diselangin irung, diselangin liang-liang, dicolokan kabeh. Akhirnya kita merasa bersalah nggak? Yang ukuran sakit biasa kita bisa ajak ngomong, begitu masuk ke rumah sakit udah nggak bisa diajak ngomong lagi. IGD udah tertutup, ada perasaan bersalah. Makanya ditanya ibunya mau ke rumah sakit apa enggak? Enggak, mau di rumah aja, mau mati di sini. Udah tua. Sekalipun mau dioperasi juga tuh kulitnya udah kulit tua, daging udah daging tua, ya teh. Bener teh. Makanya kalau rajin ngaji mah kelihatan cerah nih. Teteh saya, ibu saya, emak saya, nenek saya kelihatan cerah dari jauh juga. Ya. Kenapa saya lebih cerah? Karena lampunya ke saya. Ya. Jadi orang semakin dekat dengan lampu semakin bersinar dia. Bener teteh?
Jadi kalau pengen cakep, pengen kelihatan terang, ya orang tua kita adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ya boleh diketawain tapi pikirin ini bener kok. La ilaha illallah, la ilaha, yang kacai ke la ilaha, itu orang tua kita dulu tuh. Makanya Masya Allah, sekalipun nggak jadi orang kaya di dunia, kalau kita kan berlomba-lomba maksa pengen kaya, makanya tanah kita habis kita jual-jualin karena maksa pengen kaya. Zaman orang tua kita dulu malah dikumpulin, dibeli-beliin, nggak pengen jual, begitu jatuh di anak menjualin, bener. Makanya berapa banyak gara-gara tanah 1 meter 200 meter anak sama anak berantem, bener. Dan nggak sedikit sepeninggal ibu, akhirnya orang lain kayak saudara malah kayak orang lah. Enggak, bukan cerita baru itu ibu, bener. Kadang-kadang kita adik kakak aja nggak akur gara-gara kontrakan satu pintu nggak nanya, adiknya ketemu kakaknya buang muka, kakaknya ketemu adiknya buang muka, asal dia buang mukanya hidungnya copot, bungut lagi, pasang lagi, capek jadi orang buang-buang muka, itu mendingan buang-buang air tahu. Ya, makanya Masya Allah teh hidupnya udah beda. Itu udah beda, dan masa kita sudah beda. Orang yang 40, di atas 40, 45 umurnya, artinya separuh kakinya udah di dalam kuburan sebetulnya, tinggal nunggu separohnya lagi. Ya teh, kemana kita bawanya ke taklim nih, ibu-ibuku, tetehku yang rajin ngaji, badannya sehat, montok, ya, murni, nggak operasian. Artis kelihatannya putih, suntik putih, bener. Kelihatannya mancung, wah tambal benang, tambal sulam, bener teh. Kelihatannya montok, beak disuntikan. Ini mah asli kan. Wajar nggak ngebot baik, gimana nggak seksi ya kan ya. Jadi seksinya ibu kita di kampung itu karena rajin nggak ngebot, dan montok itu karena waktu ngoyos nggak mundur-mundur terus baik. Itu apa nggak olahraga itu teteh. Jadi walaupun maaf teteh, orang yang ahli ibadah yang rajin, karena secara jujur emang kita jadi ibu harus sering ngaji. Makanya di mana taklim paling banyak kaum bahkan sampai berani ngutang. Ya, boleh emang kenapa? Daripada di rumah. Iya teh, teteh ngaji nih, pagi-pagi udah berangkat ke pengajian, yang lain belum datang, saya udah datang, udah nunduk aja. Daripada di rumah jam 7 mau ditagih hutang ya kan, mendingan ke pengajian, jadi separuh ngaji, separuh nyumput, selesai. Boleh, berharap mudah-mudahan balik dari pengajian kebayar hutang, gitu teteh. Jadi nggak ada yang nggak jelas semuanya. Hari ini kita datang kumpul silaturahmi, kita doakan adik kita, saudara kita, ya, putranya Bu Haji Pini ya, doain deh tuh. Besok kita begini, Masya Allah tempatnya luas, enak. Ya sudah, kalau teteh mau nikahin bisa minjem ini. Ya, bisa minjem ini, cuman tendanya enggak. Nyewa ya teh, panggungnya beda lagi. Mudah-mudahan teteh banyak rezekinya, amin. Yang lagi dagang biar lancar usahanya, amin. Yang lagi tani biar bagus taniannya, amin. Yang ditinggalin warisan biar makin mahal warisannya. Jangan dijual, nanti aja pelan-pelan ya teh. Habis sekarang sawah-sawah dijualin, akhirnya anak-anak kita udah nggak ada yang ke sawah ya. Pegang HP, emak pegang HP, anak pegang HP, bapak pegang HP, nenek pegang HP, cucu pegang HP, yang selawatan HP, yang pengajian HP, yang azan juga HP, yang tadarusan HP. Bisa jadi besok yang masuk surga. Ya, kita hidup udah di zaman yang berbeda, dan selalu wajar harus punya ketakutan. Maksudnya takut dalam bentuk akhir hayat kita nggak sampai kita nggak resep sama pengajian, nggak resep sama kiai, nggak resep sama pondokan. Itu di depan ada Al Misbah, pondokin punya Pak Kiai Mulyadi. Bawa anak-anak kita ibu, taruh di situ ngaji, jangan dibawa pulang main PS bae, main game bae. Saya aja termasuk beda bu, daya juang kita dengan daya juang anak kita beda. Dulu kita masih kecil pengen punya duit 50 perak aja susahnya kayak apa.
belajar dagang, ikut-ikut bapak ke pasar kemana. Sekarang anak-anak kita bangun tidur aja udah pegang HP, bener. Anak-anak kita mau punya duit 10.000 nggak usah kerja, nggak usah pakai ribut-ribut, tungguin aja tanah laku aja, sawah laku kelar. Jangan kata sepeda, motor dibeliin, bener. Jadi hari ini kita udah nggak ada sisanya. Makanya mudah-mudahan adik-adik kita yang kita belain mati-matian sampai jual sawah untuk sekolahnya, pendidikannya, mudah-mudahan berhasil, besok bisa beli lagi sawahnya, amin. Ya, jangan yang sudah ya sudah ya Bu ya. Nah, yang ketiganya setelah sama-sama hidup, yang ketiganya sama-sama cinta. Apakah yang nggak cinta? Bisa zaman orang tua kita dulu dijodohin awet tuh sampai sekarang. Ya, Siti Nurbaya ya Bu. Apakah orang yang cinta-cintaan dari pacaran kayak artis? Banyak juga pacaran sama-sama, nikah sama-sama, bahkan sampai ke Arab nikahnya di depan Ka'bah. Begitu pulang mah cerai juga. Ya, mendingan emak kita nikah di bawah pohon pisang juga aman. Ya, tangkal jauh nikah jadi. Orang tua dulu ya. Kalau zaman sekarang kan udah susah teteh. Ya, makanya lebih hebat mana rumah tangga orang sekarang sama orang-orang zaman dulu, lebih hebat orang tua dulu. Berasak bener kalau kita lihat ibu kita. Ibu saya anaknya 13. Satu ibu anaknya 13. Saya anak ketiga. Cuman yang 5 mati nggak jelas. Asal sarapan pagi rebutan katincak hiji paeh hade aing. Ntar makan siang terlalu rebutan keserokok mati lagi. Akhirnya tinggal 9. Nggak pakai konsultasi, nggak pakai ngobrol, nggak pakai nonton ini nonton itu. Makanya bapak saya selalu pesan anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Itu pesan bapak saya, inget tuh. Saya jarang pernah pakai celana dulu teh, pakai kain sarung. Ini pakai kain sarung, teteh kan nggak tahu dalamnya ada celananya apa enggak. Ya karena orang yang rajin pakai kain sarung katanya insya Allah ntar anaknya banyak. Rata-rata bapak-bapak kita, kiai kita yang pakai kain sarung anaknya banyak. Ya teh, karena kain sarung banyak fungsinya. Nggak ada anduk bisa jadiin anduk, nggak ada samak bisa jadiin samak, bener? Ya kadang-kadang kita nyari ibu di dapur nggak ada lagi, ada di dalam kain sarung. Nggak ada masalah orang kain sarungnya kain sarung bapak, ya kan? Kirain ibu doang, ternyata ada bapak juga di dalam. Nganakan deh baik. Nah, jangan banyak ribut ya Bu ya, rumah tangga ya Bu ya. Adem-adem aja ya, percuma berantem tiap hari. Waktunya reuneuh mah reuneuh deui bae. Ya, capek nggak teh? Capek, mendingan gini aja santai waktunya ngaji. Kalau teteh nggak punya duit minta. Kalau minta sama suami nggak dapat, minta sama Allah. Ya teh, minta sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami persare deketan, ya Allah, teboga duit ya. Belum dikasih juga, ya Allah, minta duit atuh. Masih tidur juga tetap suami teteh baca Yasin 3 balikan. Belum bangun juga usap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mati itu tidur panjang, ya teh. Mati itu tidur panjang. Jadi kalau suami teteh pagi tidur, siang tidur, sore tidur, jangan dimarahin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Ya. Ya teh. Ingat pesan saya, kalau suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, pagaweannya tidur, berarti suami teteh lagi latihan paeh. Jangan dimarahin ya. Ingat pesan saya, ngeliat suami tidur, eta salaki aing keur latihan paeh eta. Kitu mah. Ingat omongan Pak Haji Akri. Tidur kaberangan ulah dihudangkeun teuing. Kunaon kitu mah eta bapak lagi latihan paeh. Doakan bae sing paeh beneran. Nah, teteh. Jadi pesan saya yang pertama buat Neng Dila, ya sabar. Karena enggak ada ujungnya sabar. Dan orang-orang yang rumah tangganya bertahan adalah orang-orang yang sabar. Teboga duit sabar bae. Ya, teboga imah sabar bae. Sebab kita mati nggak bawa rumah, kita mati nggak bawa emas, kita mati nggak bawa mobil. Ada seorang suami bilang, mama buat apa beli emas, nanti kita mati nggak bawa emas. Mama buat apa punya rumah bagus, nanti kita mati juga nggak bawa rumah. Mama buat apa punya mobil bagus, nanti kita mati nggak bawa mobil. Apa kata istrinya? Papa aja yang mati. Ya, kalau yang namanya istri paling hebat.
Kenapa harus ingat mati? Supaya takut. Sebab orang kalau nggak takut dengan ingat mati berarti sombong. Pada hasil akhirnya kita nggak tahu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Berbuat beramal jadi ibu yang baik, jadi bapak yang baik, nanti anak-anak kita baik-baik. Kita berumah tangga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, berarti kita orang baik. Dunianya baik, akhiratnya baik, karena doa kita juga pengen baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau udah dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, wa qina ada. Selesai ibu. Kita sholat juga begitu. Buat apa lagi kita pusing-pusing mikirin suami, belum ini belum punya ini belum punya ini. Udah ibu mah punya sejadah juga cakep. Tiap hari kita janji sama Tuhan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Selesai, habis. Bu, cek. 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 Lobet, mungkin baterainya udah kurang, baterai aja juga udah ngalah, apalagi saya. Tapi saya senang ketemu ibu saya, ketemu teteh saya, ketemu guru-guru saya, kawan saya, sahabat saya, wabil khusus sahibul bait, ya sahibul hajat. Mudah-mudahan berkah terus. Doain ya bu ya, mudah-mudahan besok acaranya lancar, amin. Rezekinya tambah banyak, amin. Dan buat Neng Dila, mudah-mudahan sehat terus, cepet punya anak. Kalau takut punya anak, jangan ngikutin program-program yang gak jelas. Ada pesan kiai ibu, kalau pengen menjarangkan kelahiran nggak usah pakai suntik. Kebanyakan suntik bengkak badan. Ada kejadian dia pengen KB, suntik, akhirnya badannya makin lebar, rumahnya kecil, akhirnya dia nggak bisa masuk ke rumahnya. Jadi begitu istrinya mau masuk, akhirnya bongkar kusen dulu. Apa cara kiai? Kalau pengen menjarangkan kelahiran nanti malam pertama Neng Dila sama Kang Agus, pengen menjarangkan kelahiran, pengen gak buru-buru punya anak, gampang. Malam pertama begitu punya hajat, mulai dari kanan bismillahirrahmanirrahim, turun di kiri. Naik dari kiri bismillahirrahmanirrahim, turun di kanan. Terus saja begitu. Dan jangan sekali-kali mampir di tengah. Paling teteh bingung salaki aing teh ala lompatan bae. Tapi itu aman cara menjarangkan kelahiran. Ya teh. Percaya nggak percaya teteh? Kalau dilaksanakan PA sarojeng aing. Dah ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asiknya orang-orang tua kita dulu bu. Oh kenapa dia udah tua, saya udah nggak mau jadi lagi nggak mau jadi hafiz. Ya wajar, udah nenek-nenek, udah sholatnya pakai qul huwallahu aja nggak apa-apa, nggak usah pakai jadi kori nenek-nenek ya. Masa nenek pengen jadi kori, ya pedot uratnya ntar. Udah cukup bismillahirrahmanirrahim. Wah mau kemana wah? Nah Kiai, maafin Kiai, ini guru-guru saya ya, sahabat-sahabat saya, kawan saya, masya Allah luar biasa. Saya ketemu juga sama Kang Satibi yang pernah ngundang saya. Cerita tadi, oh saya pernah ngundang, mungkin besok mungkin ibu ngundang saya, karena saya kalau nggak ada yang ngundang mau beli beras dari mana. Ya teh ya. Makanya saya senang ketemu saudara saya. Mudah-mudahan sampai nanti tiba-tiba kita kumpul, tiba-tiba lagi pergi haji ketemu, bisa aja kan teh ya. Atau tiba-tiba nanti di Padang Masyar teteh ketemu saya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, teteh tiba-tiba lagi makan di restoran ketemu saya, nggak usah ditanya, bayarin aja. ya itu lebih bagus ya. Atau tiba-tiba teteh besok punya nazar ya, punya kaulan pengen ngundang saya, kan bisa aja ya teh. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong, kencengin keinginan, insya Allah bakal datang pertolongan Allah. Hari ini kalau ibu nenek pengen punya cucu yang solehah, hafal Quran, kencengin keinginan, insya Allah besok bakal memberikan mahkota anak itu buat orang tuanya. Dari sekarang, dari kita nggak bisa jadi kori, anak kita belum bisa, cucu kita.
Jangan sampai sepanjang-panjang anak kita nggak jadi ahlul Quran. Saya walaupun ngartis, tapi anak saya larang untuk jadi artis. Kenapa saya jadi artis? Karena capek jadi orang miskin tuh. Nggak ada yang resep pisan sama kita bener. Yang ada enak aja ngeliat orang miskin zaman itu saya. Makanya saya maksa pengen jadi artis, ketemu Parto, ketemu Eko, alhamdulillah jadi artis. Selesai jadi artis ya diundang ke sini lumayan. Itu duit deh baik. Dunia betul itu Ibu. Yuk bareng-bareng mudah-mudahan malam hari ini apapun yang kita niatkan karena Allah, kita bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah berikan pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, sehat, dan ngurangin dosa-dosa kita. Yuk kita baca Fatihah, kita doakan sahibul hajat ya. Wabil khusus Neng Dila sama Kang Agusnya, juga kedua orang tuanya Ibu Pin dan juga Bapak Suhardi, mudah-mudahan sehat terus, banyak rezekinya. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan kita yang seperti Allah kasih rezeki besok kita nikahin anak kita bisa juga punya settingan seperti ini Bu. Gede besok tamunya, ruangannya gede, enak. Dah, astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Bu, dosa kita udah bukan dosa kecil, yang kita anggap kecil ternyata udah gede. Makanya kata Kiai, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita istighfar habis-habisan. Jadi hari ini enggak ada manusia yang enggak ada dosanya, termasuk saya Ibu. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan, tukang macul salahnya di pacul, tukang nyeseh salahnya di sesehan. Ketika robek teh gosoknya kencengan. Ya Bu, ya. Al-insanu makhlul khata' wan nisan. Bareng-bareng saudaraku, ibuku, yuk hari ini ketemu dengan saya, mudah-mudahan ada bahasa yang indah kita ke Allah, besok jadi pertolongan buat kita, ngasih syafaat buat kita ya Bu ya. Karena cintanya kita kepada Nabi dan dekatnya ke akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalam ilallahi taala arbaun. Bareng Ibu. Subhanallah walhamdulillah. La illallah wala haula illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu Bu, karena itu salah satu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Mak kita sehat, umurnya panjang, jauh dari penyakit dan gak mundar-mandir rumah sakit. Ternyata ada yang dia suka bahasa-bahasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi, wala ilaha illallah tiada Tuhan selain besar, yang maha besar hanya. La haula wala quwata itu punya kita. La haula wala quwata punya kita. Apa maknanya Ibu? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada kekuatan apa-apa kita ini illa billah, kecuali atas izin Allah. Ya Bu. Dan salam sayang bapakku, saudaraku, bil khusus sahibul hajat, makasih udah ngundang saya. Makasih listrik saya kebayar lagi. Bulan apit rada kejepit. Ya mudah-mudahan tetehku juga sehat terus ya teh ya. Yuk kita baca Fatihah yuk biar jadi obat yuk. Yang udah punya air tadi kata tukang air ya, dibuka aja botolnya. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Mudah-mudahan jadi obat ya Bu ya. Mudah-mudahan jadi ketenangan kita juga ya Bu ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita kelancaran rezeki kita ya Bu ya. Yuk kita baca Fatihah, dibuka airnya nggak apa-apa ya Bu ya. Karena pesan tukang air begitu ya Bu ya. Dia yang dagang sih, menyuruhnya ke saya. Ntar mah dibagi kali saya. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Ridaillahi ta'ala ya Allah, bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustazina wa la man najazani wa shaykhi wa shaykhihi wa la rawahi jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la khadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita Bu, bapaknya bapak kita sebut. Wa ummina, kita sebut ibu kita, ibunya ibu kita. Kuburan gelap Ibu, mana yang bikin terang? Malam hari ini kita baca Fatihah, mudah-mudahan jadi penerang buat alam kubur orang-orang tua kita. Jelas kuburan itu gelap, sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap, karena nggak bisa narik token di dalam. Ya barang-barang kita mohon ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima ibadahnya, baguskan kuburnya ya Allah.
Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita pasti orang-orang soleh. Guru-guru kita pasti orang-orang soleh. Kalau kita bersandar, bergandeng, bersender kepada orang-orang soleh, mudah-mudahan kita kebagian soleh. Sampai ke anak cucu kita dapat barokah soleh. Dapat barokah orang-orang soleh. Wa bi ulumihim, wa bi barakatihim, wa bi syafaatihim, wa bi karamatihim, wa bi du'aihim, wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi haqqi umil Quran, bil khusus sahibul bait, mudah-mudahan barokah terus. Lahadrat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Ibu udah malam ya Bu ya. Untuk doa guru saya aja Kiai Haji Mulyadi ya Bu ya. Saya Bu ya. Aminin dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat terus saudaraku, tetehku, kakakku, nenekku. Lope. Angkat tangannya. Lope. Mudah-mudahan gak ada dosa di antara kita ya Bu ya. Ibu sehat terus. Jauhin dari hal-hal yang kira-kira bikin nyesek ulu hati ya Bu ya. Ngelihat saya bebasin aja, ketawain aja gitu, jangan sampai bawa kesel gitu ke rumah. Takutnya begitu hamil besok lahirnya mirip saya kan gitu. Ya. Nah, kakakku, saudaraku, untuk doa kita kasih guru kita yang punya pondok pesantren Al-Misbah. Mudah-mudahan jadi penerang buat kita semuanya. Amin. Itu saja dari saya. Salam sayang buat seluruh tamu undangan yang bersama-sama bersilaturahmi malam hari ini, dan juga buat Sohibul Bait beserta Pak Suhardi beserta Ibu, dan juga buat Neng Dila beserta Kang Agusnya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan lancar terus semuanya. Amin. Langgeng rumah tangganya. Amin. Allah berikan hidayah dan inayah, kan dikaruniakan keberkahan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibuku, saudaraku, dan juga tukang son, mantap semuanya. Makasih, sonnya cakep. Kiai, guru saya, makasih. Itu saja, salam hormat dan salam sayang saya buat semuanya. Wallahul muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.